Orang kaya itu sedang berbicara dengan sekretarisnya. Mereka sedang melakukan adegan seru dan seksi. Mereka tidak tahu kalau ada seorang pembunuh yang mengincar mereka. Astaga, tanpa diduga, sudah membunuh orang yang salah. Untuk mencegah dirinya terekspos, pembunuh itu memutuskan untuk segera mundur. Dia melipat senjatanya dan memasukkannya ke dalam ranselnya. Lalu dia melepas jaketnya dan membungkus laras pistolnya. Lalu dia memakai helm sepeda motor dan meninggalkan gedung dengan tenang. Saat polisi tiba di lokasi kejadian, si pembunuh pergi dari sana dengan sepeda motor. Pada saat yang sama, dia melemparkan sebagian senjatanya ke selokan yang berbeda. Setelah pindah ke tempat yang aman, dia mengambil melepas helm dan sarung tangan lagi. Melemparkan tangannya ke sungai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu dia pergi ke hotel kecil tanpa pengawasan. Mengganti pakaiannya. Lalu dia membasahi tubuhnya dengan air dingin. Lalu dia bercukur dengan hati-hati. Setelah itu dia berganti pakaian dan memakai topi baru. Penampilannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Memanggil mobil ke bandara. Diam-diam dia menghapus sidik jari di pistol. Lalu dengan mudahnya membuangnya ke tempat sampah. Paspor dan kartu identitas palsu juga disiapkan. Semua prosesnya berjalan lancar. Untuk mencegah dirinya ditemukan, dia membuang SIM ponselnya. Lalu dia menginjak ponselnya. Setelah naik pesawat, dia adalah orang yang bersih. Namun saat ini dia masih belum berani bersantai. Tampaknya ada seorang pria yang mengikutinya. Tapi sepertinya itu hanya pelanggan biasa. Dia pikir dia terlalu khawatir. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya ketika dia turun dari pesawat. Untuk sesaat, si pembunuh sedikit khawatir. Pria itu mengikuti dari awal sampai akhir tanpa pergi. Semuanya berada dalam lingkup pengamatannya. Semakin si pembunuh berpikir, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Jadi dia buru-buru membeli tiket pesawat ke kota lain besok. Sore harinya setelah memasuki hotel, dia memanggil pelayan untuk membawanya seporsi makan malam. Begitu pelayan itu pergi, dia langsung mengunci pintu. Lalu dia meletakkan cangkir di pegangan pintu. Lalu dia meletakkan nampan di tanah dekat pintu. Tapi dia tetap tidak berani untuk tidur. Sebaliknya dia memegang pisau, mematikan lampu dan duduk di sofa sambil memejamkan mata dan bersantai. Hal ini berlangsung hingga keesokan harinya. Dia akhirnya menyingkirkan pria kemarin duduk di pesawat. Lalu berkeliling lagi. Akhirnya sampai di kotanya. Di luar bandara ada mobilnya. Dia berkendara kembali ke vilanya. Dia menemukannya ada beberapa jejak kaki di gerbang. Tidak ada orang lain yang tahu tentang tempat ini. Pembunuh itu segera menghabisinya pistol dari mobil. Lalu dia berbalik dan melompat ke halaman. Pada saat yang sama, hati-hati mendekati villa dari luar. Musik masih diputar di dalam rumah. Pasti ada tamu tak diundang di dalam. Tapi ketika dia bergegas masuk, dia tidak dapat menemukan apapun. Setelah pencarian yang cermat, dia menemukannya ada noda darah di lantai. Di dalam kamar mandi lebih buruk. Tampaknya telah terjadi pertempuran sengit di sini. Terlebih lagi, noda darah ada di mana-mana. Saat dia ragu, dia tiba-tiba teringat pada pacarnya. Pembunuhnya bergegas ke rumah sakit. Adik laki-laki pacarnya sudah lama menunggu. Katanya adiknya diserang oleh 2 preman di villa. Apalagi dia sedang duduk di dalam taksi biru. Untungnya, pacar yang diselamatkan juga terbangun. Tapi ada luka di sekujur tubuhnya. Kemudian pacarnya mengatakan kepadanya bahwa gangster datang karena dia. Tapi dia tidak mengungkapkan informasi apapun kepada mereka. Karena menolak sampai akhir adalah satu-satunya cara untuk selamat. Pembunuh itu tahu dia telah terungkap. Selanjutnya, rekan satu timnya pasti akan mengkhianatinya. Setelah kembali ke rumah, dia menyiapkan sejumlah besar senjata dan paspor. Bersiaplah untuk menemukan siapa di balik ini. Ini adalah pembunuh paling brutal yang pernah saya lihat. Pembunuh itu menembakkan 3 paku ke tubuh pengacara.
杀手将3颗钉子扎。 Pengacara tidak akan langsung mati. Dia harus menahan rasa sakit 100 kali lebih banyak dari biasanya. Kemudian meletakkan telepon di depannya. Dikatakan hanya untuk mengungkapkan siapa di baliknya. Segera menelepon 911 untuk menyelamatkan nyawanya. Dia berjuang dalam keputusasaan. Akibatnya, dia terjatuh. Pembunuh itu dengan cepat menemukan koran. Letakkan kepalanya. Dengan cara ini darah tidak akan mengalir ke lantai. Pembunuh itu mengatakan kepadanya bahwa dia hanya punya waktu beberapa menit lagi. Tanpa diduga, dia adalah pria yang tangguh. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan mengatakannya. Pembunuh itu tidak panik. Segera mengambil kotak yang sudah disiapkan. Setelah itu, dia menyeret tubuhnya ke dalam. Berpura-pura menjadi penggerak dan membawanya keluar gedung. Akhirnya, dia benar-benar menghilang. Mengapa si pembunuh melakukan itu? Karena dia mengkhianatinya. Sebelumnya, preman masuk ke rumahnya dan hampir membunuh pacarnya. Dia tahu dia telah dikhianati. Jadi dia memutuskan untuk mencari dalang kasus ini. Lalu dia pergi ke perusahaan taksi biru. Lalu, dengan memakai topeng, dia memasuki markas taksi. Berdasarkan catatan, dia berhasil mengetahui informasi supir taksi tersebut. Ketika dia pergi, dia sengaja mengacak-acak ruangan. Pada saat yang sama, dia mengambil semua uang. Membuat tempat kejadian di mana seseorang sedang mencuri. Hari berikutnya, dia menelepon dan ingin berkendara. Lalu dia menarik perhatian pengemudi. Setelah masuk ke dalam mobil, dia mengeluarkan pistol. Pengemudi itu hanya melihat dan langsung takut setengah mati. Buru-buru menceritakan seluruh situasi saat itu. Dia bilang dia menjemput pria itu di bandara pribadi. Lalu dia antar seorang pria dan seorang wanita. Tapi dia hanya bertanggung jawab untuk transportasi. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah itu. Tetapi ketika mereka pulang, mereka berdua berlumur darah. Pembunuh itu menyuruhnya untuk menghentikan mobilnya di tempat terpencil. Pengemudi mengira dia tidak terlibat. Orang di belakangnya tidak akan melakukan apapun. Dia tidak menyangka bahwa si pembunuh tidak mau berkata apa-apa. Tembak dia tepat di kepala. Lalu dia membersihkan sidik jarinya di pintu mobil. Meninggalkan tempat kejadian dengan tenang. Berdasarkan uraian pengemudi, si pembunuh tahu siapa pihak lain itu. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia terlebih dahulu menyewa kendaraan untuk mengangkut barang. Pada saat yang sama, dia mengganti plat nomornya menjadi yang palsu. Kemudian, menyamar sebagai pengantar barang dan mulai menunggu. Karena dia menyelidiki bahwa targetnya memiliki pesan hari ini. Tidak lama kemudian, petugas pengiriman tiba di bawah. Ketika dia membuka pintu, si pembunuh masuk membawa sebuah kotak. Pembunuh itu ada di dalam lift mulai memakai sarung tangan. Meskipun petugas pengiriman merasa aneh, dia tidak berpikir banyak. Setelah keluar dari lift, dia berpura-pura melihat ke papan iklan. Sebenarnya dia sedang menghitung waktu kapan pintu kaca akan tertutup. Lalu dia berpura-pura meminum air untuk mengamati setiap gerak-gerik di dalam. Tak lama kemudian, pengantar barang hendak pergi. Pintu kaca juga berangsur-angsur tertutup. Saat pengantar barang memasuki lift, pembunuh itu segera menggunakan kakinya untuk menahan pintu kaca. Lalu dia mengeluarkannya dari kotak. Pembunuh itu diam-diam masuk di dalam. Setelah melihat si pembunuh, sekretaris wanita itu terkejut. Pembunuh itu dengan tenang mengambil telepon dan laptopnya. Lalu dia membawanya ke kamar pengacara. Pengacara ini adalah perantaranya. Pembunuh itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Suruh sekretaris untuk mengikat tangan biksu itu. Lalu katakan padanya mengikat dirinya ke wastafel. Tetapi pengacara itu sangat arogan. Tidak mau mendengar sama sekali. Pembunuh itu mengeluarkan pistol paku yang telah disiapkan. Langsung menembak beberapa lubang di telepon dan laptop. Pengacara berteriak ketakutan. Hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Karena upaya pembunuhannya yang gagal membuat bos sangat marah. Kekuatan klien kali ini sangat besar. Karena untuk menghindari mengekspos dirinya sendiri,
Dia ingin melenyapkannya. Setelah selesai berbicara, pengacara itu mulai merasa tidak nyaman. Dia mengira si pembunuh tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tanpa diduga, dia langsung menembakkan 3 paku ke arahnya. Beberapa menit kemudian, dia mengirimnya ke surga. Sekretaris wanita di sebelahnya benar-benar ketakutan. Buru-buru memberitahukan nama pemiliknya. Mungkin dia bisa menyelamatkan nyawanya. Ternyata dia punya kebiasaan baik. Dia tidak percaya dengan teknologi saat ini. Setiap pesanan memiliki cadangan kertas. Tetapi hanya sekretaris dan dia yang tahu di mana lokasinya. Dengan bantuan sekretaris, si pembunuh dengan cepat menemukan orang yang memberinya perintah. Nama pelanggan itu ternyata Lemon. Gadis ini mengira dia sendiri sudah aman. Ketika sekretaris membantunya menyelidiki orang di balik itu. 虽然秘书帮他查， Tapi dia adalah seorang pembunuh profesional. Sama sekali tidak ada simpati. Dia juga tidak bisa meninggalkan kesalahan apapun untuk dirinya sendiri. Jadi dia itu membuat pengacara dan sekretaris menghilang. Sambil menunggu lampu merah, dia melemparkan alat-alat kejahatannya ke sungai. Kemudian dia menemukan tempat terpencil untuk menguburkan mayat mereka. Lalu, dia membersihkan truknya. Setelah selesai, dia segera pergi. Lalu dia pergi ke Florida, mencari seorang pria bernama Leo. Dia adalah salah satu pembunuh yang hampir membunuh pacarnya. Setelah seminggu penyelidikan, si pembunuh juga menemukan alamat Leo. Tempat ini sangat suram. Itu tempat yang tepat untuk membunuh seseorang. Baru saja mengangkat senjata dan memasuki rumahnya. Tanpa diduga, Leo tiba-tiba bergegas keluar, mendorongnya ke dinding. Leo adalah orang yang berotot. Metode serangannya sangat ganas. Terbunuh tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Jadi dia segera berlari ke dalam ruangan. Pada saat yang sama, dia menemukan tempat untuk bersembunyi. Leo mengambil pistolnya dan mencari kemana-mana. Dia terus mengucapkan kata-kata kasar. Kesimpulan, dia mengungkapkan lokasinya. Kau tahu gak, lebih dari separuh jumlah orang. Setelah dia selesai, dia mengeluarkan sebotol bahan peledak. Api membakar seluruh rumah. Lalu dia pergi ke New York lagi, mencari pembunuhnya yang tersisa. Gadis ini sangat kurus. Dia tampak seperti sepotong kapas. Dia mengemudi sepanjang jalan. Awalnya berniat untuk dengan lembut membunuhnya sambil menunggu lampu merah. Tapi dia membatalkan rencana ini. Menunggu dia memasuki ruang makan untuk makan. Pembunuh itu duduk tepat di seberangnya. Melihat senjatanya, dia sangat ketakutan. Tapi si pembunuh ingin dengar apa yang dia katakan. Dia tahu kalau dia berteriak, dia pasti akan ditembak mati. Jadi dia terus berbicara untuk mengulur waktu. Dia bilang padanya dia hanya dibayar untuk bekerja. Dia hanya memberi kami nama lengkap dan alamat. Tidak ada dendam pribadi terhadap pacarnya. Dia bilang dia ingin berjalan-jalan di tepi sungai sebelum dia meninggal. Pembunuh itu sangat murah hati dalam mengabulkan keinginannya. Tapi ketika dia menuruni tangga, dia terjatuh. Bisakah kamu menarik aku? Ternyata ada pisau yang disembunyikan di lengan bajunya. Pembunuh itu selalu menjaga posisinya. Dia tidak mempercayai siapapun. Hanya itu yang dapat bantu dia bisa hidup sampai hari ini. Dia akhirnya mengarahkan pandangannya pada bos. Lemonlah orangnya yang mempercayakannya. Tapi mendekatinya sangatlah berbahaya. Dia tinggal di kastil yang dibentengi. Dan banyak pengawal di dekatnya juga. Saat mereka berkendara pergi, si pembunuh memasuki garasi dan ingin masuk ke dalam. Dia harus melalui pintu besi. Pintu besi itu menggunakan kunci elektronik. Kunci jenis ini, perangkat elektronik ini sepertinya tinggi akhir tetapi tidak aman. Karena dapat membeli mesin pengganda kunci secara online. Orang kaya memiliki kebiasaan berolahraga. Secara teratur pergi ke gym kelas atas.
memasukkan semuanya ke dalam loker lalu pergi. Pembunuh menggunakan kartu yang dicuri dari satpam membuka loker. Ambil kartu pintu elektronik dari dompet orang kaya itu. Dan gunakan mesin itu untuk membuat kunci elektronik. Lalu masukkan dompet itu dikembalikan ke tempat semula. Sore harinya, saat pengantar barang berangkat garasi, si pembunuh sekali lagi memasuki garasi orang kaya itu. Pintu yang dilengkapi dengan kunci elektronik menjadi tidak berguna. Dia dengan lembut membuka pintu. Untungnya, orang kaya itu juga menggunakan kunci teknologi. Pembunuh itu menyelinap masuk dengan mudah. Saat itu orang kaya mengetahuinya, dia sangat bingung. Sama sekali tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke sini. Tapi orang kaya itu tidak tahu siapa dia. Dia bahkan tidak tahu kebencian apa yang ada di antara mereka. Hanya ketika dia mengeluarkannya pesanan dengan namanya di atasnya, membuat orang kaya itu mengerti. Apa yang dia katakan pada awalnya adalah karena dia ingin menghilangkan pesaingnya. Dia hanya melalui itu untuk menyewa seorang pembunuh. Tanpa diduga, hasilnya tidak terduga. Karena dia tidak punya pengalaman dalam aspek ini. Dia hanya berpikir untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jadi dia mengikuti permintaannya dan menghabiskan $15.000. Lalu dia mengatakan tidak ada apapun antara dia dan si pembunuh. Terlebih lagi, dia tidak tahu reputasinya. Dengarkan pria itu menjelaskan. Pembunuh itu membiarkannya pergi. Tapi dia memperingatkan orang kaya itu. Jika dia datang ke sini lagi di masa depan, dia punya 100 cara untuk membuatnya kehilangan nyawanya. Setelah berbicara, si pembunuh pergi. Dia turun ke bawah dan mengeluarkan pesanan orang kaya itu. Lalu dia merobeknya menjadi beberapa bagian. Dia tidak hanya ingin mengakhiri kejadian ini. Dia juga ingin mencuci tangan sejak saat itu. Lalu dia dan pacarnya pergi ke sebuah pulau. Hidup kehidupan yang bahagia dan tanpa beban. Inilah akhir cerita yang sempurna. Jadi ini akhir videonya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Episode hari ini berakhir di sini. Silakan tekan follow untuk menantikan episode berikutnya ya.